The Iranians aiming directly at the rescue aircraft, shooting down an A-10 Warthog attack jet, although the pilot made it to Kuwait where it crashed after he safely ejected and was then rescued. And 2 Black Hawk helicopters were struck by Iranian fire during the mission, seen on video posted on social media, taking fire, with officials telling us crew members were injured but are now safe and outside of Iran. Nah, ini dia inti permasalahannya. Analisis menunjukkan adanya serangan presisi dari Iran ke Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan respon Amerika bukannya langsung membalas, malah minta jeda, yang bikin semua orang bingung. Kenapa Amerika justru seolah-olah menekan tombol pause di tengah krisis segenting ini? Yuk kita cari tahu. Oke, pertama-tama mari kita bedah manuver yang bikin garuk-garuk kepala ini. Penundaan 2 minggu dari Amerika itu bukan sekedar keraguan diplomatik biasa loh. Ini tuh kayak langkah catur yang penuh dengan makna tersembunyi. Pernyataan resmi ini, yang katanya keluar tanggal 19 Juni 2025, bikin semua orang kaget. Coba deh, bayangin posisi para pemimpin Israel waktu itu. Di saat mereka paling butuh dukungan, sekutu terkuat mereka malah bilang, tunggu dulu ya. Penundaan kayak gini bukan cuma bahaya secara strategis, tapi juga bisa meruntuhkan moral. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Analisis menduga ini bukan soal keraguan, tapi ini adalah sebuah strategi. Kemungkinan besar, Amerika lagi berpacu dengan waktu buat mengelola intelijen yang super sensitif. Pertanyaan terbesarnya, siapa sih dalang di balik kemampuan baru Iran ini? Nah, jeda 2 minggu itu jadi semacam selubung untuk komunikasi rahasia dengan pemain-pemain bayangan yang nggak terdeteksi radar publik. Oke, sekarang kita beralih ke potongan teka-teki yang kedua. Sebuah peristiwa yang menguncang fondasi keamanan di kawasan itu, hancurnya perisai pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap legendaris. Coba lihat daftar ini. Iron Dome, David Sling, THAAD, bahkan sistem Patriot kebanggaan Amerika. Semuanya lumpuh. Perisai yang katanya nggak bisa ditembus itu hancur berkeping-keping. Ini bukan sekedar kegagalan teknis biasa. Ini adalah matinya sebuah mitos yang selama ini menopang keamanan seluruh wilayah. Penyebabnya, sebuah game changer dalam teknologi, rudal hipersonik. Senjata-senjata ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, dan lintasannya nggak bisa ditebak, yang bikin sistem pertahanan terbaik sekalipun jadi kelihatan kuno dalam sekejap. Angka ini nunjukin betapa mustahilnya pertahanan konvensional sekarang. 1 kali tembakan pencegatan dari sistem THAAD itu harganya $100 juta. Coba bayangin kalau harus menghentikan puluhan atau bahkan ratusan rudal. Secara hitung-hitungan ekonomi, pertahanan jadi nggak mungkin lagi. Ibaratnya kayak mau madabin kebakaran hutan pakai sebotol air mineral paling mahal. Nggak akan bisa. Nah, ini dia cerdasnya strategi Iran. Mereka nggak cuma punya senjata canggih, tapi mereka juga punya otak. Mereka tahu persis kelemahan musuh. Ada jeda 30 menit untuk mengisi ulang sistem THAAD. Dan di jeda waktu yang sempit itulah mereka melancarkan pukulan kedua yang mematikan. Cerdas, tapi sekaligus brutal. Hal ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Gimana caranya Iran, negara yang selama ini diisolasi sanksi, bisa tiba-tiba punya lompatan teknologi yang segitu besarnya? Siapa sekutu rahasia mereka? Coba pikirkan ini deh. Iran itu kan nggak punya sistem GPS militer sendiri. Akses ke sistem Amerika jelas diblokir. Terus gimana rudal mereka bisa menghantam target dengan akurasi setajam itu? Jawabannya cuma satu, pasti ada pihak lain yang ngasih mata dari angkasa. Dunia intelijen langsung menunjuk 2 tersangka utama. Pertama, Rusia, yang emang udah dikenal sebagai pemasok teknologi militer. Dan kedua, Tiongkok, sang ahli strategi yang lebih suka main cantik di belakang layar lewat mitra-mitranya. Analisis bahkan mengisyaratkan kalau ini bukan bantuan dari satu negara aja, tapi sebuah kolaborasi yang rumit. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Analisis menunjuk pada satu pemain kunci yang sering banget diremehkan, sebuah negara yang ternyata jadi poros dalam permainan ini, Pakistan. Coba perhatikan deh betapa cepatnya Pakistan memodernisasi militernya. Hubungan mereka dengan Tiongkok makin erat, mereka dapat sistem pertahanan udara baru, dan puncaknya pembelian jet tempur siluman J-35A.
Ini bukan sekedar belanja alutsista biasa loh, ini adalah pergeseran strategis yang benar-benar mengubah peta kekuatan di kawasan itu. Selama puluhan tahun, ada satu aturan tak tertulis di Timur Tengah. Langit adalah milik Amerika Serikat. Supremasi udara mereka itu mutlak dan nggak bisa diganggu-gugat. Dan inilah momen di mana aturan itu akhirnya pecah. J-35A yang dimiliki Pakistan adalah tandingan langsung dari F-35 Amerika. Tiba-tiba, keunggulan teknologi AS yang selama ini tak tertandingi, sekarang punya penantang sepadan. Keseimbangan kekuatan di udara telah bergeser secara fundamental. Pertemuan rahasia tanggal 18 Juni antara Presiden AS dan Panglima Militer Pakistan seolah jadi buktinya. Ini bukan lagi hubungan antara patron dan klien. Amerika nggak bisa lagi seenaknya memberi perintah. Sekarang mereka harus bernegosiasi. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa cengkraman AS atas sekutu-sekutunya mulai melemah. Oke, sekarang ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi apa artinya semua ini? Analisis menyimpulkan bahwa konflik Iran-Israel ini bukanlah sebuah peristiwa tunggal. Ini hanyalah gejala dari sebuah penyakit yang jauh lebih besar, pertarungan untuk menjadi penguasa global. Nah, inilah peta kekuatan dunia yang baru, sebuah pertarungan antara dua kubu raksasa. Di satu sisi, ada blok pimpinan AS. Di sisi lain, blok pimpinan Tiongkok yang didukung Rusia dan sekarang diperkuat oleh Pakistan. Konflik Iran-Israel itu cuma salah satu arena dalam perang proksi global ini. Sebuah perang di mana negara adidaya gak bertarung langsung, tapi lewat negara-negara sekutu mereka. Polanya sangat jelas dan, jujur aja, cukup berbahaya. Dimulai dari konflik kecil di suatu wilayah, lalu kekuatan-kekuatan besar ikut bermain lewat pion mereka, dan tanpa kita sadari, seluruh tatanan dunia mulai bergeser. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Ini bukan lagi pertarungan lokal, ini adalah medan pertempuran proksi global, di mana para dalang sebenarnya sedang menggerakkan bidak-bidak catur mereka dari balik tirai. Jadi, kita kembali ke misteri awal kita. Seiring berjalannya waktu menuju akhir dari penundaan 2 minggu itu, pertanyaan yang paling penting tetap menggantung. Apakah Amerika Serikat masih bisa mengendalikan aliansi globalnya? Atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan awal dari retaknya dominasi Amerika? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah sejarah dunia ke depan.